Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Realin Hening Karatri, SEMM. Saya merupakan dosen dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Manajemen Keuangan 1 merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa semester 3 di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Dengan pemberian pembelajaran Manajemen Keuangan 1 ini diharapkan teman-teman mahasiswa bisa meningkatkan kompetensi pada pengelolaan keuangan, dapat juga mengidentifikasi apa saja masalah yang timbul dalam manajemen keuangan, juga dapat menganalisis laporan keuangan pada suatu perusahaan, dan juga diharapkan mampu mendiskusikan setiap materi manajemen keuangan yang telah diberikan di kelas. Dengan mengikuti pembelajaran manajemen keuangan 1 ini, CPL yang diharapkan itu termasuk pada CPL nomor 2, CPL nomor 5, dan juga CPL nomor 11. Di mana CPL nomor 2 berarti di sini mampu menguasai konsep dan teori terkait fungsi manajemen dan juga fungsi bisnis itu sendiri dalam memecahkan tantangan bisnis di berbagai tipe organisasi. Sedangkan CPL 5 yaitu mampu berpikir secara kritis dalam memberikan solusi dan permasalahan di manajemen dan bisnis. Sedangkan untuk CPL 11 berarti mampu mengevaluasi isu-isu yang berkaitan dengan manajemen dan bisnis, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dengan menggunakan konsep serta teori yang relevan dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis. Selain CPL tadi, terdapat juga CPMK dari pembelajaran ini, di mana diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan fungsi dari manajemen keuangan, laporan keuangan, dan keputusan dalam memecahkan tantangan pada keuangan. Mampu berpikir, juga mengklasifikasikan fungsi dan peranan dari manajemen keuangan itu sendiri, juga mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasikan konsep serta teori manajemen keuangan dalam menghadapi tantangan bisnis, khususnya di bidang keuangan. Untuk proses pembelajaran di sini saya menggunakan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery itu sendiri berarti saya akan mentransfer ilmu kepada mahasiswa melalui presentasi yang akan saya berikan setiap minggunya. Sedangkan untuk materi dan RPS, untuk mahasiswa bisa mengunduh pada laman sunanumk.ac.id. Untuk interaction di sini, saya akan menggunakan komunikasi dua arah kepada mahasiswa, di mana saya akan memberikan tanya jawab, diskusi secara langsung. Dan yang terakhir untuk assessment, berarti saya akan memberikan latihan soal berupa kuis, bisa juga melalui UTS dan juga UAS. Materi yang diberikan saat sebelum UTS yaitu ada pengertian dasar dari manajemen keuangan, lalu modal perusahaan, ada likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas, ada modal kerja, investasi, persediaan barang. Sedangkan mahasiswa akan diberikan materi sebelum UAS atau di pertemuan 9 sampai 16, berarti di sini ada materi mengenai investasi dalam piutang, investasi dalam kas, faktor bunga pembelanjaan, investasi dalam aktiva tetap, analisa resiko dalam penganggaran modal, dan juga investasi dalam efek. Buku yang digunakan atau referensi yang kita pakai untuk pembelajaran manajemen keuangan 1 ini ada dari Profesor Dr. Bambang Rianto, yaitu dasar-dasar pembelanjaan, ada buku manajemen keuangan dari Brigham Houston, dan juga Profesor Dr. Haji Mustafa. Dan yang menunjang yang lainnya juga ada buku manajemen keuangan lainnya, bisa juga kita gunakan artikel atau jurnal nasional atau internasional. Harapan
harapannya dengan adanya referensi atau buku pengajaran yang kita gunakan, mahasiswa bisa memperkuat dalam pemahaman mengenai manajemen keuangan, bisa mendorong untuk belajar lebih mandiri dan memberikan landasan teori yang sahih dan juga terstruktur. Yang terakhir, untuk bobot penilaian, jadi mahasiswa dinilai dari kehadiran sebesar 10%, tugas individu 20%, keaktifan 25%, UTS 20%, dan juga UAS 25%. Sesuai dengan RPS yang sudah dijelaskan, di mana untuk kehadiran 10% itu berarti dilihat dari jumlah hadir di kelas, lalu untuk tugas individu 20% berarti dilihat dari ketepatan pengumpulan tugas, keruntutan dalam menjawab, dan juga ketepatan dalam jawaban. Sedangkan untuk keaktifan berarti dilihat dari diskusi ataupun tanya jawab yang diberikan saya selaku dosen dengan mahasiswa di kelas. Dan yang terakhir untuk UTS dan UAS dinilai dari ketepatan jawaban dan tidak adanya unsur kecurangan dalam mengerjakan ujian. Baiklah, berikut adalah video proses pembelajaran manajemen keuangan 1, materi pertemuan keempat, yaitu tentang likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Oke, gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat ya. Oke, ini kelas manajemen keuangan 1 kelas A ya? Oke, hadir semua hari ini? Hadir, oke. Kalau hadir berarti harusnya sudah siap ya untuk mengikuti materi hari ini. Kita berarti ketemu di pertemuan keempat ya. Materi keempat ini saya akan menjelaskan tentang likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Oke, ada yang masih ingat minggu lalu saya menyampaikan materi tentang modal perusahaan? Ada yang masih ingat? Oke, silakan Mas Bagas. Modal aktif, modal pasif. Ya, benar ya Mas Bagas ya. Jadi materi minggu lalu kita membahas tentang modal perusahaan, di mana modal perusahaan itu ada modal aktif ya, seperti kas, dan juga ada modal pasif, itu seperti utang lancar gitu ya. Oke, kita move on dulu ya ke materi minggu lalu, kita masuk ke materi minggu ini, yaitu pertemuan keempat tentang likuiditas, solvabilitas, dan juga rentabilitas. Oke, mungkin ini istilahnya masih asing ya teman-teman ya, karena ini merupakan istilah keuangan dalam mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Oke, ini ya pendahuluannya. Jadi kinerja keuangan itu bisa dilihat dari likuiditas, solvabilitas, dan juga rentabilitas. Di mana kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak, seperti investor, kreditur, analisis, konsultan keuangan, pialang atau broker, pemerintah, dan manajemen perusahaan itu sendiri. Jadi alasannya teman-teman buat belajar likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas itu adalah untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Nah, lalu apa sih likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas? Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya sesegera mungkin. Jadi suatu perusahaan itu harus bisa memenuhi kewajiban finansial saat jangka pendek gitu ya, atau saat hari ini juga. Contoh misalkan suatu bank ya, perbankan, Bank BNI taruh kata gitu ya, itu harus punya yang namanya likuiditas. Karena apa? Untuk memenuhi permintaan nasabah gitu ya. Jadi dia nggak mungkin nih nggak punya likuiditas di banknya, pasti dia harus mempunyai likuiditas. Apabila kurang gitu ya, uangnya kurang nih buat memenuhi keinginan nasabah, berarti harus mencari sesegera mungkin. Lalu yang kedua, ada solvabilitas, berarti kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang pada saat posisi likuidasi. Jadi perusahaan tidak hanya memikirkan atau mengelola keuangan hanya saat ini saja gitu ya, tapi dia juga harus memikirkan dalam jangka
panjang atau dalam waktu 10 tahun, 20 tahun kemudian gitu. Lalu yang terakhir ada rentabilitas. Rentabilitas berarti kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja di dalamnya. Oke, next ya. Ada yang namanya rasio likuiditas atau current ratio. Jadi suatu likuiditas bisa dihitung dari current ratio. Ya, atau kita katakan sebagai working capital ratio, di mana kita membandingkan dari aktiva lancar dengan hutang lancar dikali 100%. Di mana aktiva lancar itu berarti ada kekayaan ya, ada aset, terus ada kas dibagi dengan hutang lancar atau hutang jangka pendek. Kita langsung masuk ke contoh aja, teman-teman. Jika ada PT Sukses Penerbangan mempunyai aktiva lancar sebesar 50.900.000 dan hutang lancar adalah 15.550.000, berapakah nilai current rasio perusahaan dan berapa jumlah kas yang dapat digunakan untuk melunasi hutang lancar? Berarti aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Aktiva lancar di sini ada 50.900.000 dibagi dengan hutang lancar 15.500.000. Berarti hasilnya adalah 327% atau kalau kita bagi 100 berarti 3,27. Maka current rasio sebesar 3,27 atau 327% berarti artinya kewajiban jangka pendek sebesar Rp1 akan ditanggung oleh atau dijamin ya dengan aktiva lancar sebesar Rp3,27. Di sini dengan aktiva lancar 50 juta yang berpengaruh adalah 3,27 atau 327%. Itu untuk likuiditas ya. Lalu gimana cara untuk memperbesar rasio likuiditas? Jadi likuiditas suatu perusahaan itu bisa diperbesar ya atau diperbanyak. Dengan cara apa? Disetor aktiva lancarnya. Bisa dengan apa? Dengan menjual aset ya. Aset misalnya saya punya pabrik banyak nih, punya kantor cabang banyak. Itu bisa kita jual. Berarti itu tandanya kita akan menambah aset. Otomatis kasnya juga akan semakin bertambah. Oke, lalu ada menambah modal sendiri, berarti menambah modal sendiri di sini adalah dengan saham ya teman-teman ya. Misalkan perusahaan kita go publiknya banyak nih yang dimiliki saham masyarakatnya. Nah itu bisa dikatakan untuk menambah modal sendiri. Oke, lalu bisa juga disetor dengan utang lancar, berarti mengurangi dengan cara mengurangi utang lancar. Bisa dengan sama ya, menjual aktiva tetap tadi, menambah modal sendiri, dan menambah utang jangka panjang. Jadi utang jangka pendeknya itu dikurangin, tapi kita akan menambah utang jangka panjang. Kan gitu ya, kalau utang jangka panjang kan otomatis angsurannya lebih ringan. Kita pindah ke solvabilitas ya. Solvabilitas tadi berarti kita memenuhi kewajiban finansial ya, sesegera mungkin dalam jangka pendek ataupun nanti dalam jangka panjang saat posisi perusahaan likuidasi. Lalu yang ketiga, di sini ada perusahaan yang solvabel tapi illiquid. Jadi perusahaan bisa mengalami kesukaran finansial sementara tapi tidak dalam waktu yang lama. Jadi hampir mirip ya sampai nomor 1 ya. Jadi dia bedanya kalau yang di sini insolvable, kalau yang di sini adalah illiquid. Lalu ada perusahaan yang insolvable dan illiquid. Jadi pada suatu saat akan mengalami kesukaran finansial. Jadi mau dia jangka pendek, mau jangka panjang ya, perusahaannya kinerja keuangannya di sini dia sudah tidak bisa ditolong gitu ya, ibaratnya sudah mau bangkrut kan gitu ya. Biasanya banyak saat kondisi COVID kemarin. Nah ini ada solvabilitas ya. Solvabilitas kalau tadi likuiditas kita mengukur dari aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Kalau solvabilitas gimana? Solvabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan membandingkan jumlah aktiva atau total aset tidak termasuk intangible asset dengan jumlah utang, mau utang jangka pendek ataupun utang jangka panjang. Atau bisa juga dengan membandingkan modal sendiri dengan jumlah
utang. Di sini ada contoh dari solvabilitas, di mana ada jumlah aktiva atau kekayaan sebesar 450.000, lalu ada jumlah utang 300.000. Nah, 150.000 ini didapat dari mana? Berarti dari 450 ya, jumlah aktiva. Berarti 450.000 kita kurangi sama 300.000 ya, dimana ini adalah utang lancar. Oke, kita kurangi berarti di sini jadi 150.000 yang dikatakan sebagai excess value. Gitu ya. Oke, lalu berarti solvabilitasnya berapa? Solvabilitasnya berarti excess value 150.000 dibagi dengan jumlah utang, yaitu 300.000. Berarti hasilnya adalah 50% dari jumlah utang. Solvabilitasnya berarti 50% dari jumlah utang. Oke, ternyata perusahaan merasa kurang ya. Akhirnya kurang modal gitu ya. Keuangannya masih buruk. Akhirnya dia mau menambah utang. Utang sebesar 150.000. Berarti yang awalnya aktivanya 450 berarti ditambah menjadi 150.000. Akhirnya adalah 600.000 gitu ya. Jadi karena nambah utang ditambah 150.000 ini utang ya. Berarti jadi 600.000. Lalu dia nambah utang, berarti hutangnya nambah ya. Menjadi 450.000. Oke. Sama, kita hitung ternyata masih ada excess value dari 600.000 dikurangi dengan 450.000. Hasilnya adalah 150.000. Berarti mau dia menambah utang atau tidak menambah hutang, dia tetap memiliki yang namanya nilai lebih ya, atau excess value-nya sebesar 150.000. Jadi tidak terlalu berdampak gitu ya. Oke, maka solvabilitasnya 600 dibagi 450 dikali 100%. Bisa kita hitung dari jumlah aktiva dibagi jumlah utang. Hasilnya 1,33 atau kita baca sebagai 1,33 berbanding 1, atau bisa juga kita lihat dari kelebihan nilai aktiva atas utang atau excess value tadi, berarti 150.000 dibagi dengan 450.000. Dikali 100% hasilnya adalah 1/3, atau kita bisa baca 1/3 gitu ya. Kita lanjut gimana cara mempertinggi solvabilitas. Kalau tadi gimana caranya kita mempertinggi likuiditas ya, dengan cara menambah aktiva lancar atau mengurangi utang lancar. Kalau untuk solvabilitas berarti di sini sama ya teman-teman ya caranya. Bisa menambah aktiva tanpa menambah utang ya, di mana-mana kas atau aktiva itu harus lebih banyak daripada hutang gitu kan. Nggak mungkin ya kita utangnya lebih banyak daripada modal kita, yang ada nanti kita minus gitu kan. Oke, bisa juga dengan cara mengurangi utang tanpa mengurangi aktiva. Jadi utang kita kurangi tapi kasnya tidak boleh berkurang ya. Materi terakhir adalah rentabilitas ya. Kita mau menghitung laba dari modal yang kita miliki. Oke, rentabilitas sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah rentabilitas ekonomi atau earning power, di mana di sini kita melihat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan semua modal. Jadi kalau rentabilitas ekonomi ya atau RE itu kita pembaginya adalah semua modal, yaitu modal sendiri ditambah dengan modal asing. Ya, jadi mau ada saham, cadangan itu dimasukkan semua. Kalau modal asing kan berarti semua hutang, mau hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang gitu ya. Lalu kalau rentabilitas modal sendiri atau return on equity, dia hanya melihat dari modal sendiri. Gitu ya, bedanya gitu. Jadi kalau rentabilitas ekonomi kita memasukkan modal asing, tapi kalau rentabilitas return on equity atau ROE berarti kita hanya menggunakan yang namanya modal sendiri.
Oke, lalu cara hitungnya gimana? Cara hitungnya dari earning after tax ya. Berarti di sini pendapatan kita atau laba kita setelah dipotong pajak. Benar ya, tax itu adalah pajak. Berarti cara menghitungnya earning after tax dibagi dengan modal sendiri dikali 100%. Seperti itu. Lalu ROE atau Return on Equity akan digunakan sebagai pertimbangan bila perusahaan akan menambah dana. Jadi kita harus melihat kira-kira kita mau menambah dari modal sendiri atau modal asing. Atau bisa juga kita membandingkan rentabilitas ekonomi dengan tingkat bunga yang berlaku. Lalu menambah dana bisa meningkatkan rentabilitas ekonomi daripada tingkat bunga, bisa diperoleh dari modal asing atau utang ya. Atau bisa juga kita mengurangi rentabilitas ekonomi dengan cara penambahan modal asing, tidak menggunakan penambahan modal asing. Oke, teman-teman. Lalu ada ini ya, perputaran ya. Perputaran kita menghitung aset turnover, berarti penjualan dibagi dengan total aktiva. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada contoh dari rentabilitas ekonomi ya. Tadi kita mau menghitung dari modal asing dan juga modal sendiri, berarti kita mendapatkan dari yang namanya kekayaan dan juga penjualan atau net sales. Berarti di sini suatu perusahaan selama 2 tahun mempunyai net sales sebesar 100.000, jumlah modal atau kekayaan sebesar 50.000 selama 2 tahun, ada laba 5.000. Jadi berapa RE-nya atau rentabilitas ekonominya? Berarti dari profit margin, yaitu laba dibagi dengan net sales. Laba dibagi dengan penjualan. Sesuai dengan tadi ya, rumusnya ya, dikali 100%, hasilnya adalah 5%. Lalu ada operating asset turnover atau perputarannya, berarti di sini dari net sales dibagi dengan 50.000, yaitu adalah dari kekayaan atau aktiva. Jadi 2 kali berarti earning power-nya atau rentabilitas ekonominya 5% dikali 2 atau 10%. Oke, ini ada contoh yang ROE atau Return on Equity ya. Kalau Return on Equity kita punya earning after tax. Jadi kita harus menghitung penjualan kita setelah dipotong pajak ya. Nah, ini kalau ada contohnya berarti PT Furnitur Abadi beroperasi dengan total modal sebesar 25 juta, laba usaha 10 juta, dia punya hutang juga 10 juta, dikenakan pajak sebesar 15%. Pajak bunganya 15%, pajaknya adalah 10%. Kita harus menghitung RE, rentabilitas ekonomi, dan juga harus menghitung ROE atau Return on Equity. Kalau RE-nya gampang ya, berarti kita menghitung dari hutang, menghitung dari laba ya. Laba dibagi dengan 25 juta, yaitu modalnya. Tadi ya, kalau kita lihat laba itu 10 juta, dibagi dengan modal 25 juta, di sini hasilnya adalah 40%. Lalu kita harus menghitung earning after tax-nya. Berapa? Kita harus lihat labanya. Laba 10 juta karena ada bunga, yaitu 15%, berarti 15% dari 10 juta, yaitu 1,5 juta. Kita kurangi, hasilnya adalah 8,5 juta. Berarti pajaknya karena dikenakan 10%, berarti 10% dari 8,5 juta, yaitu 7.650.000 gitu ya. Berarti ROE-nya earning after tax dibagi dengan 15 juta. 15 juta dari mana teman-teman? Dari 25 ya. Dikurangi dengan 10 juta, yaitu 15 juta. Karena yang di dalam ROE atau Return on Equity yang dibutuhkan adalah modal sendiri. Oke, sampai sini jelas? Jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Kita lanjut, ada hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Jadi ada kaitannya nih antara RE dengan ROE. Di mana pengaruh dari perubahan rentabilitas ekonomi terhadap rentabilitas modal sendiri pada berbagai tingkat penggunaan modal asing secara teoritis dapat dikatakan semakin tinggi. Jadi hubungannya adalah
arah ya, sama-sama meningkat. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak ada, sudah cukup jelas. Kalau sudah cukup jelas, ada latihan soal ya. Teman-teman silakan bisa mengerjakan latihan soal ya. Ada 2 soal, silakan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Siapa 2 orang yang bersedia untuk maju ke depan? Oke, ada Mbak Lala sama Mbak Nurul ya. Silakan Mbak. Jadi untuk nomor 1, kira-kira benar nggak? Benar ya? Jadi kalau misalkan sesuai yang tadi rumusnya, berarti di sini ada aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar ya. Berarti tadi aktiva lancarnya ada 60 juta dibagi dengan 20 juta yaitu 300% atau 3. Lalu untuk yang nomor 2, berarti tadi kan rumusnya adalah excess value dibagi dengan si jumlah kekayaan atau aktivanya. Berarti dari 500 dikurangi 250 yaitu 250 ya. Lalu 250.000 dibagi 500.000 dikali 100%. Berarti solvabilitasnya adalah 50% dari jumlah utang. Oke, sampai sini jelas teman-teman? Jelas ya, sesuai ya jawabannya ya dari slide saya ya. Oke. Kalau sudah jelas, ada yang ditanyakan? Tidak, tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti saya akhiri ya perkuliahan siang hari ini. Jadi kesimpulannya pada siang hari ini, teman-teman di pertemuan keempat, manajemen keuangan 1 sudah mendapatkan ilmu ya tentang likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan keempat. Semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kita ketemu minggu depan di pertemuan kelima ya. Untuk materi selanjutnya bisa dilihat di Sunan ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selesai sudah pemaparan dan video singkat saya mengenai pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan 1. Semoga dengan adanya video ini menjadi pertimbangan baik dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.